Halo, Halo, selamat pagi, selamat hari Minggu. Ketemu lagi, kita Iya, ibadah Bun. lagi. Bosan? Nggak bosan Enggak lah, ya? Bun, ya. Harus tetap Iya. semangat, walaupun di rumah, bunda-bunda di sini tetap harus semangat. Ya. Nah, anak-anak sudah siap beribadah? Sudahlah pasti Bun, pasti mereka sudah menyiapkan Alkitabnya, persembahannya, dan pasti hatinya untuk beribadah kepada Tuhan. Oke, supaya tambah semangat, kita buka dulu Kidung Pujian Sekolah Minggu Paling Yahud. Kita di sini berdua aja, Bun. Enggak Bun, kita di sini sama teman-teman Oh, loh. Di masih sini. ada ya Masih, anak-anak ya? Oh, iya. coba kita kenalan dulu ya Iya. sama teman-teman kita yang ada di sini. Yang paling ujung siapa namanya? Jerome, Dari sektor? Dari sektor berapa? 9. 9. Selanjutnya siapa? saya Kinto Sektor 3. 3. Oh, selanjutnya? Sebelah sini. Saya Kenzi Sektor Pelayanan 3. Oke, yang Yang cewek? Elizabeth Sektor Pelayanan 7. masih ramai ya Bunda ya. Ramai, Kita ditemani anak-anaknya sama semangat semua teman-teman ini. kita di sini. Iya. Oke, kita menyanyi Sekolah Minggu. Kita Paling undang berdiri Yahud. Bun ya. Ya, Adik-adik boleh di biar rumah, semangat. iya. Sekolah Minggu paling Yahud, anak-anaknya imut-imut, pujian yang firman Tuhan. Oke, punya sekolah minggu paling Yahud. Ya, anak-anak, kita akan mulai ibadah kita. Anak-anak layan, para bunda dan orang tua, kita patut bersyukur kepada Tuhan karena sampai saat ini masih diperkenankan Tuhan untuk dapat beribadah kepadanya dalam impas secara daring. Anak-anak layan yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdiri dan memuji Tuhan dengan nyanyian Mars Pelkat PA. Gereja yang melayani sampai ke pelosok dunia, wujudkan kasih ilahi, menyatakan terang Injil. Terbentanglah dalam Tuhan, kami kunjuk bertumbuh riang. Oh, betapa rindukan kasih sayang di dalam bimbingan. Tuhan, jadikan kami pekerja yang tekun setia, dan dengan sukacita mau merawat benih menyinari, dengan semangat mengabdi kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Tuhan beri bijaksana, jadi diri pelayan kami, agar dalam berkarya Tuhan Yesuslah kawan sejati. Dengan semangat mengabdi kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Ya, anak-anak yang dikasihi Tuhan, kita masih tetap berdiri, kita sambung memuji dari Kidung Pujian KC 18, Kasih Tuhanku.
kita akan berdoa yang akan dipimpin oleh teman kita dari sektor pelayanan 7. Siapa ya Bunda namanya? Adik Elizabeth, Bunda. Elizabeth. Ya. Oke, silakan. Teman-teman, mari kita berdoa. 1, 2, 3. Selamat pagi Bapak, kami mengucap syukur karena hari ini kami bisa kembali beribadah kepadamu. Ampuni kesalahan kami apabila kami sebagai anak-anakmu sering melawan kehendak-Mu dan tidak menaati orang tua kami. Berkatilah kiranya ibadah kami ini dari awal sampai selesai. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami. Amin. Amin. Nah, adik-adik, sekarang kita masuk dalam Mazmur pujian. Adik-adik boleh siapkan Alkitab di rumah, boleh dibantu mama, papa, atau kakak di rumah. Membuka dari kitab Mazmur 42 ayat yang kedua sampai yang kelima. Mazmur 42 ayat yang kedua sampai yang kelima. Jika sudah ditemukan, kita akan membaca sebagaimana pembacaan Mazmur. Bunda akan membaca kalimat yang tercetak keluar, adik-adik kalimat yang tercetak ke dalam. Demikian firman Tuhan. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, Demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah, jiwaku haus kepada Allah yang hidup, bilakah aku boleh datang, melihat Allah, air mataku menjadi makananku siang dan malam. karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Inilah yang hendak kuingat, Sementara jiwaku gundah gulana, bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah, dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur. dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Ya, baiklah adik-adik, sekarang kita akan masuk dalam pemberitaan firman yang dibawa oleh siapa Bun ya? Bunda dari sektor pelayanan 9. Oh iya, yaitu Bunda Meli. Bunda Meli. Ya, namun sebelum kita mempersilakan Bunda Meli untuk pelayanan firman, kita menyanyi terlebih dahulu dari Kidung Ceria nomor 135 bait yang pertama, Sabdamu Abadi. Sabdamu abadi, seluruh langkah kami yang mengikutinya, hidup sukacita. Oke, anak-anak kita panggil Bunda Meli sama-sama ya. Sama-sama 1, 2, 3. Bunda Meli. Anak-anak, sebelum kita membaca firman Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, saatnya ya Tuhan kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Berkati kami ya Tuhan, agar supaya apa yang kami baca dan kami renungkan boleh menjadi kekuatan iman buat kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya, amin. Pembacaan kita hari ini 2 Tawarik 15 ayat ke-1 sampai 12. Azaria bin Oded dihinggapi roh Allah. Ia pergi menemani Asa dan berkata kepadanya, dengarlah kepadaku Asa dan seluruh Yehuda dan Benyamin. Tuhan beserta dengan kamu bila mana kamu berserta dengan dia. Bila mana kamu mencarinya, ia berkenan ditemui olehmu. Tetapi bila mana kamu meninggalkannya, kamu akan ditinggalkannya. Lama sekali Israel tanpa Allah yang benar, tanpa ajaran daripada imam dan tanpa hukum. Tetapi dalam kesesakan mereka berbalik kepada Tuhan Allah orang Israel, mereka mencarinya, dan ia berkenan ditemui oleh mereka. Pada zaman itu tidak dapat orang pergi dan pulang dengan selamat, karena terdapat kekacauan yang besar di antara segenap penduduk daerah-daerah. Bangsa menghancurkan bangsa, kota menghancurkan kota.
karena Allah mengacaukan mereka dengan berbagai-bagai kesesakan. Tetapi kamu ini, kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu. Ketika Asa mendengar perkataan nubuat yang diucapkan oleh Nabi Azaria, menyingkirkan dewa-dewa kejijikan dari seluruh tanah Yehuda dan Benyamin, dan dari kota-kota yang direbutnya di pegunungan Efraim, ia membaharui mezabah Tuhan yang ada di depan balai bait suci Tuhan. Ia mengumpulkan seluruh Yehuda dan Benyamin dan orang-orang Efraim, Manasye dan Simeon yang tinggal di antara mereka sebagai orang asing. Sebab dari orang Israel banyak yang menyeberang memihak kepadanya ketika mereka melihat bahwa Tuhan Allahnya beserta dengan dia. Mereka berkumpul di Yerusalem pada bulan ketiga tahun ke-15 dari pemerintahan Asa. Pada hari itu mereka mempersembahkan kepada Tuhan 700 lembu sapi dan 7.000 kambing domba dari jarahan yang mereka bawa pulang. Mereka mengadakan perjanjian untuk mencari Tuhan Allah nenek moyang mereka dengan segenap hati dan jiwa. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Kristus, Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Ya, selamat pagi anak-anak. Kita bertemu lagi hari Minggu ini ya. Sehat semua kan? Puji Tuhan. Nah, hari ini Bunda akan bercerita tentang firman Tuhan yang akan diberi judul Kamu Harus Kuat. Apa judulnya? Kamu Harus Kuat. Ya. Hari ini Bunda akan bercerita tentang seorang raja. Ada yang kenal dengan raja ini? Ini adalah Raja Asa. Sebagaimana yang kita baca di dalam firman Tuhan tadi ya. Nah, Raja Asa. Raja Asa ini adalah raja dari keturunan Daud. Ya, raja keturunan Daud. Dia memerintah di Yehuda ya. Nah, Raja Asa ini mempunyai rakyat. Tetapi kehidupan rakyatnya itu sangat kacau balau. Padahal rajanya sangat baik, tetapi rakyatnya berbeda ya. Mereka itu suka menyembah berhala. Apa itu berhala ya? Ada yang tahu? Nah, berhala itu kadangkala mereka jadikan Tuhan mereka. Yaitu kadang patung-patung, berupa patung-patung, berupa pohon-pohon besar, juga benda-benda. Pokoknya yang mereka anggap baik itu dijadikan mereka sebagai Tuhan mereka. Jadi itulah yang mereka sembah, bukan Tuhan. Sementara Raja Asa ini dia percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, satu kali ini ada seorang nabi. Namanya Nabi Asaria. Siapa namanya? Nabi Asaria. Nah, nabi ini melihat keadaan di kerajaan Yehuda itu. Dia lihat rajanya baik, keturunan Daud, tetapi kenapa penduduknya kok hidupnya tidak baik? Lalu dia datangin Raja
Asa. Ya. Dia datangin Raja Asa, dia nasehatin. Raja Asa, kamu ini orang baik, orang pintar, orang terkenal. Tapi kenapa penduduk atau rakyat yang kamu bina atau yang kamu hadapin adalah rakyat yang hidupnya bebal, tidak beribadah kepada Tuhan, malah ibadahnya atau mereka lebih percayanya kepada patung-patung. Coba deh, kamu buat peraturan supaya rakyatmu mau dengar sama kamu, ubah cara hidup mereka. Tapi Raja, Nabi, bagaimana ya? Nenek saya sendiri, nenek saya itu dia juga menyembah berhala. Apa bisa saya merubah dia? Raja, karena kamu ini percaya sama Tuhan, serahkan semuanya kepada Tuhan. Karena ketika kamu datang kepada Tuhan, kamu memohon kekuatan pada Tuhan, maka Tuhan yang akan menolong kamu. Jadi buat saja peraturannya supaya nanti kamu diberkati. Akhirnya dia berpikir, dia sambil berdoa, dia memohon kekuatan dari Tuhan. Dibuatlah peraturan supaya semua orang yang ada di Yehuda itu harus memuja Tuhan, bukan memuja dewa atau patung-patung. Nah, sejak saat itu satu persatu mulai merubah cara pikir mereka, cara beribadah mereka. Dan mereka kembali beribadah kepada Tuhan. Apa yang terjadi? Setelah seluruh penduduk berubah, akhirnya apa? Mereka hidup rukun, hidup saling peduli, tidak ada lagi yang saling membunuh, tidak ada lagi yang saling mencaci maki. Mereka saling menghormati semuanya. Nah, kenapa bisa demikian? Karena mereka beribadahnya sudah kepada Tuhan. Nah, kalau Raja Asa saja sebagai seorang raja mau datang beribadah kepada Tuhan, lalu bagaimana dengan kita? Anak-anak juga harus begitu ya. Kalau mau terus bertumbuh, diberkati oleh Tuhan, kita harus beribadah kepada Tuhan. Rajin beribadah kepada Tuhan. Caranya bagaimana? Rajin berdoa dulu. Datang kepada Tuhan, minta kekuatan, minta hikmat dari Tuhan. Maka Tuhan yang akan menuntun kita. Ketika kita bangun pagi, kita tidak lagi cari HP. Ya, kadang-kala kan begitu. Bangun pagi yang dicari HP. Mau ngapain? Mau beribadah di HP? Ternyata tidak. Mereka nonton game atau main game. Nah, ini berhala sekarang mengganggu kita, ya, mengganggu aktivitas kita. Yang harusnya bangun tidur itu berdoa, memuji Tuhan, kita lain. Karena kita memberi diri kepada itu berhala kita, yaitu HP kita. Jadi mulai sekarang anak-anak kalau mau bertumbuh di dalam Tuhan, kuatkan hati, lawan semuanya, ya, lawan semua godaan-godaan iblis yang ingin menggoda kita, memakai waktu kita untuk main HP. Main HP boleh, ya, karena itu adalah teknologi buat kita. Karena zaman juga memang sudah canggih, ya. Jadi kita juga tidak ketinggalan zaman. Tetapi waktunya, ya, waktunya yang digunakan tidak seluruh waktu kita gunakan untuk main HP. Kita gunakan teknologi dengan benar, ya. Orang tua sudah memberikan kita alat yang canggih, kita gunakan dengan benar. Kita pakai waktu kita bangun tidur langsung berdoa. Nah, minta kekuatan, minta tuntunan Tuhan. Maka kita akan bertumbuh di dalam iman kepada Tuhan. Kita menjadi anak yang pintar, sopan santun, hormat kepada orang tua, rajin beribadah, maka hidup kita menjadi benar. Kita akan menjadi lebih kuat lagi, lebih kuat di dalam iman, bertumbuh di dalam iman, dan menjadi generasi penerus yang diberkati. Demikian anak-anak, mau kan diberkati Tuhan? Nah, kita harus kalahkan semua penghalang kita, semua berhala-berhala yang mau mengganggu kita, semua godaan-godaan yang mau merusak masa depan kita. Kita harus menjadi anak-anak generasi penerus, anak-anak Tuhan yang selalu mengandalkan Tuhan. Amin.
kita akan masuk di dalam alat peraga atau aktivitas kita. Oke, kita aktivitas dulu ya untuk Iya. merespon firman Tuhan tadi. Tadi ceritanya tentang Raja Asa yang disuruh oleh Nabi Azaria untuk menghancurkan berhala-berhala ya. Iya. Nah, sekarang ada aktivitas, Bunda Ria punya untuk anak kecil, Bunda Marina punya untuk anak Kelas TK. TK. Bunda Marina dulu deh, apa itu aktivitasnya Bunda? Ya, oke. Nah, adik-adik di depan sini sudah ada gambar jari menunjukkan satu begini. Nah, maksudnya apa ya? Apa tuh satu? Nah, sesuai dengan firman Tuhan yang tadi disampaikan oleh Bunda Meli bahwa Tuhan itu nomor satu. Nomor satu. Iya. Ah, Maka dari berarti- itu kita aktivitasnya bentuk jari seperti ini diwarnain, boleh warna apa aja kesukaan adik-adik, atau seperti ini yang sudah Nah, dibikin ini- oleh Bunda. Bunda sudah beli Iya. contoh ya, udah diwarnain, baru Jadi digunting warna-warni, ya. Iya, tapi jari tetap satu. Tetap satu. Warnanya warna-warni boleh. Oke, di situ ada tulisannya God is number one. Jadi Tuhan adalah nomor satu. Iya. Jadi apa-apa kita harus mengutamakan Tuhan. Seperti Bunda Meli bilang, bangun tidur jangan langsung pegang HP. Nah, tapi Kita berdoa. berdoa. Kalau Oke. digunting, setelah digunting rapi seperti ini, guntingnya boleh dibantu mama papa Boleh. sama kakak di rumah ya. Kalau sudah Oke. digunting, nanti ditempel di kertas yang warna kuning ini. Nanti dibagikan oleh bundanya masing-masing. Oke, untuk anak kecil di sini ada kertas, ya ini seperti ini. Ini nanti anak-anak gunting di rumah, pinggirnya dulu kotak. Setelah itu di sini ada garis putus-putus, nanti anak-anak gunting, gunting, gunting. Nanti dia akan berbentuk potongan-potongan. Nah, setelah itu potongan-potongannya itu disusun di sini, seperti puzzle ya. Nanti Iya, kayak disusun puzzle begini punya. ya. Jadi jangan habis digunting langsung tempel. Nah, nanti ketahuan. Jadi harus digunting dulu garis-garis putus-putusnya ini mengikuti ini. Setelah itu disusun di sini. Nanti sudah dikerjakan anak-anak foto dan kirim ke Bunda Layan di sektor masing-masing. Oke, itu aja aktivitas untuk hari ini. Selamat mengerjakan. Nah, saatnya kita akan berdoa syafaat ya. Setelah kita beraktivitas, kita akan tutup dengan doa syafaat ya. Nah, tetap yang duduk manis ya. Jangan jalan-jalan. Duduk manis, lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Engkau sudah memberkati kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Biarlah apa yang kami dengarkan, Tuhan mampukan kami melakukannya. Biarlah kami selalu percaya kepada Tuhan Yesus dan kami menomorsatukan Tuhan Yesus. Dan lindungi kami dimanapun kami berada. Berkati setiap aktivitas kami ya Tuhan, bahkan juga untuk anak-anak yang sudah sekolah Tuhan, biarlah Engkau memberkati agar mereka terus bertumbuh di dalam iman, mereka diberi kepandaian, kemampuan untuk menjalankan tugas tanggung jawab mereka sebagai anak-anak di dalam sekolah. Memberkati juga setiap orang tua, biarlah Tuhan melindungi mereka di dalam bekerja, di dalam mengasuh anak-anak. Sehat-sehatkan mereka semua. Terima kasih Tuhan Yesus, memberkati juga para Bunda Layan di dalam menjalankan tugas tanggung jawabnya dalam pelayanan, bahkan juga dalam rumah tangga. Biarlah Tuhan selalu sehat-sehatkan kami semua. Tuhan juga memberkati setiap rumah tangga, setiap pekerjaan, setiap pelayanan kami. Sehingga kami selalu ada sukacita di dalam menjalankannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Memberkati juga akan pelayanan yang terjadi di gereja kami ya Tuhan. Engkau memberkati para pendeta, para majelis, karyawan-karyawan kantor, dan semua yang terlibat di dalam pelayanannya. Tuhan berkati mereka agar supaya di dalam pelayanan mereka nama Tuhan dipuji dan disembah. Terima kasih Tuhan, memberkati seluruh jemaat-Mu dari sektor 1 sampai 10. Biarlah apapun pergumulan yang terjadi, Tuhan selalu campur tangan memberikan jalan keluar. Terima kasih Tuhan, ini doa kami, biarlah Tuhan sempurnakan, dan kami mau bawa dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa
Kita akan masuk dalam persembahan syukur. Mari kita Adik-adik, sekarang saatnya kita menyampaikan persembahan syukur kepada Allah sebagai wujud ungkapan kasih atas berkat dan penyertaan Allah akan kita anak-anak yang dikasihinya. Tuhan Yesus memberkati persembahan adik-adik. Sambil kundi dijalankan, kita memuji dari Kidung Ceria nomor 355 bait yang pertama. Aku bawa dan berikan. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Anak-anak, kita akan berdiri. Kita mau berdoa yang akan dipimpin oleh teman kita, Marlin dari sektor pelayanan 4. Teman-teman sikap berdoanya bagaimana? Doanya tutup Lipat matanya. tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Silakan Marlin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, inilah persembahan kami sebagai ungkapan syukur atas berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Berkati dan kuduskanlah persembahan ini di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Oke. Nah, anak-anak, kita akan masuk dalam pengutusan ya. Pergilah dan beritakanlah Injil melalui kehidupan anak-anak setiap hari dan berdasarkan firman Tuhan yang sudah kita dengarkan. Kita berdiri ya. Kita menyanyi KC 282 ayat 1 tiap waktu tiap jam. Tiap waktu, tiap jam, Yesus dengar doaku. Siang malam tak jemu, Yesus dengar doaku. Kita akan arahkan hati kita kepada Tuhan, terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. 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 Ya, anak-anak, ibadah kita sudah kita selesai. Anak-anak, ibadah kita telah selesai. Bunda Meli dari sektor pelayanan 9, Bunda Ria dari sektor pelayanan 3 Bunda Marina dari sektor pelayanan 4 mengucapkan Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.